Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 28 Januari 2023. Judul Renungan, Pemilihan dan Keserupaan, diambil dari kitab Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dilanjutkan dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Pemahaman tentang pemilihan Allah kepada umatnya sebelum dunia dijadikan adalah pengajaran sulit dipahami dan dimengerti dengan benar oleh banyak orang. Karena menurut sebagian orang, jika Allah sudah menentukan umat yang akan diselamatkan, maka itu akan membuat dirinya angkuh dan berbuat dosa dengan sekehendak hati. Sebab dia merasa dirinya yang sebagai umat pilihan Allah yang pasti diselamatkan. Respon semacam ini terjadi dikarenakan ketidakpahaman akan kebenaran tentang ajaran ini. Mengutip perkataan Matthew Henry, hanya mengada-ngada, tanpa pengetahuan yang benar akan firman-Nya, jika orang menyebut pemilihan orang-orang kudus ini sebagai ajaran yang tidak bermoral dan beralasan bahwa ajaran ini mendorong orang untuk berdosa. Jadi lantas, bagaimana memahami pengajaran ini dengan benar? Dalam nas kita renungkan hari ini, kita dapat memastikan bahwa Paulus mengatakan bahwa umat Allah adalah pilihan Allah sejak semula. Tertulis secara konsisten dalam Roma 8 ayat 29, 2 Tesalonika 2 ayat 13, dan nas-nas lain dalam Alkitab. Tetapi pengertian tentang pemilihan Allah adalah pemilihan yang terjadi dalam kedaulatan Allah dan tidak seorang pun menyaksikan dan mengetahui siapa pribadi-pribadi umat Allah yang dipilih itu. Semua dipilihnya menurut kerelaan kehendaknya. Dan teks bacaan kita hari ini memberitahukan kita bahwa hanya mereka yang hidupnya menjadi serupa gambar Kristus dan mengalami pengudusan dan oleh kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu menerima dan percaya Injil Yesus Kristus, dibenarkan oleh iman, dan lahir baru serta menerima kemenangan dari karya Kristus. Semua itu adalah bukti bahwa mereka sudah dipilih Allah. Pemilihan Allah memang tidak diketahui oleh siapapun juga. Tetapi seseorang sudah sungguh percaya kepada Injil Kristus dan hasrat hidup sepenuh menjadi serupa dengan Kristus dalam kekudusan dan kebenaran. Kita yakin bahwa merekalah yang menjadi umat pilihan Allah. Meskipun hidupnya tidak sempurna dalam melakukan kebenaran, tetapi hasrat dan kemauan serta komitmen yang di dalam Roh Kudus bekerja akan menolong orang-orang pilihan itu dalam pengudusan menjadi serupa Kristus dalam hidupnya. Matthew Henry melanjutkan, tidak seorang pun yang tahu apakah ia dipilih atau tidak selain dengan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Sebab semua orang yang dipilih untuk dikuduskan. Dan pastinya orang menyerupai dunia tidak akan tergoda untuk percaya bahwa mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasrat hidup orang-orang percaya. Itu adalah natur dari seorang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, yang sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena anugerah Allah. Menjadi serupa dengan Kristus dalam segala aspek kehidupan, dalam pikiran dan perasaan, dalam komunitas hidup bersama, dalam berkarya dalam dunia, dalam momen berharga seperti Imlek dan momen lainnya, dalam belas kasihan kepada sesama. Dalam segala keadaan, orang pilihan akan berjuang dengan kuasa Roh Kudus untuk serupa dengan Kristus. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terpujilah nama Tuhan.